Kalau ada masalah di keputusan tata usaha negara ataupun sengketa, kita ngadu kemana ya? Di Indonesia, jawabannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat tata usaha negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tata usaha negara merupakan administrasi negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Pemikiran tentang peradilan administrasi berawal dari konsep negara hukum. Konsep ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentu menginginkan kehidupan negara yang tertib, aman, dan sejahtera. Akan tetapi bisa muncul benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pejabat tata usaha negara. Nah, disinilah Pengadilan Tata Usaha Negara hadir untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan pejabat tata usaha negara secara adil. Kalau sejarah dari peradilan tata usaha negara di Indonesia itu gimana sih? Kalau kita flashback ke masa kolonial Belanda, sistem peradilan administrasi itu sebenarnya belum kebentuk sebagai lembaga yang independen. Waktu itu, semuanya masih diatur dalam pasal 134 ayat 1 Indienstregeling dan pasal 2 Reglement of the Rechterlijke Organisatie tahun 1926. Hakim hanya mengurus perkara perdata yang berkaitan dengan undang-undang, sementara tiap lembaga administrasi menyelesaikan sengketa administrasinya sendiri-sendiri atau secara mandiri. Jadi, belum ada peradilan administrasi yang beneran berdiri sendiri dan bebas. Semuanya masih campur aduk. Nah, selanjutnya, pada masa proklamasi 1945 dan masuk ke masa Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, mulai terdapat usaha untuk merapikan dan membenahkan sengketa tata usaha negara, di mana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1948 pernah memberikan kewenangan ke Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sengketa tata usaha negara. Lalu pasal 161 Konstitusi Republik Indonesia Serikat pernah menyatakan bahwa sengketa administrasi tetap ditangani hakim biasa. Sementara pasal 108 UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 pernah menyerahkan sengketa administrasi ke pengadilan perdata. Namun karena belum adanya aturan pelaksana yang jelas, akhirnya pengadilan negeri tetap yang memutuskan sengketa TUN atau Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Junto Pasal 2 RO dan masih menjadi transisi. Memasuki era Orde Lama, sebetulnya keberadaan dari lingkungan peradilan telah diakui keberadaannya dan telah tertulis di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Tapi masalahnya lembaga operasionalnya belum terbentuk. Jadi ya lagi-lagi sengketa administrasi tetap diputus oleh pengadilan negeri. Seperti konsep yang udah ada tapi realisasinya belum jalan. Nah, barulah di era Orde Baru semuanya mulai terlihat jelas. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, negara resmi mengakui 4 lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya Peradilan Tata Usaha Negara. Dan momen paling pentingnya waktu lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN. Ini seperti milestone utama berdirinya PT-UN. Tapi operasionalnya benar-benar dimulai setelah keluar PP nomor 7 tahun 1991 tepatnya tanggal 29 Januari tahun 1991. PT-UN mulai berfungsi real di lapangan.
Setelah berdirinya PT-UN, sejatinya Undang-Undang PT-UN terus mengalami revisi dan perubahan guna membuatnya lebih adaptif dengan kebutuhan zaman. Revisi ini telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diperkuat lagi melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dari situlah peradilan tata usaha negara semakin lengkap, semakin matang, dan semakin jelas arah. Nah, sekarang kita masuk yuk ke definisi hukum material dan formil menurut para ahli. Di mana yang pertama, menurut Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka, hukum material adalah hukum yang merumuskan hak dan kewajiban daripada subjek hukum. Sementara, hukum formil adalah hukum yang memberikan pedoman bagaimana menegakkan dan mempertahankan hukum material itu sendiri. Pun yang kedua, menurut Sudikno Mertokusumo, hukum material adalah pedoman tentang bagaimana orang harus berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat. Dan hukum acara atau hukum formil adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara hukum material ditaati melalui perantara hakim. Dalam konteks peradilan tata usaha negara, menurut Indro Harto, hukum tata negara material adalah norma yang harus diperhatikan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hubungannya dengan masyarakat ketika mereka menjalankan pemerintahan, mencakup apa yang wajib dilakukan, apa yang boleh dilakukan, serta apa yang dilarang untuk dilakukan. Pun dalam konteks pemeriksaan perkara oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, hukum yang bersifat material umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam penjelasan umumnya, pada paragraf kelima disebutkan bahwa undang-undang ini merupakan hukum material dari sistem peradilan tata usaha negara. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sumber hukum formil dan sumber hukum material bagi peradilan tata usaha negara, di mana selain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hukum material bagi peradilan tata usaha negara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus atas penerbitan suatu keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan, seperti Undang-Undang ASN dan undang-undang lainnya. Pun asas-asas umum pemerintahan yang baik juga termasuk ke dalam sumber hukum material bagi peradilan tata usaha negara. Selain itu, sumber hukum formil bagi peradilan tata usaha negara adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN serta perubahannya. Lebih lanjut, hukum acara peradilan tata usaha negara kemudian dilengkapi oleh berbagai undang-undang khusus dan peraturan Mahkamah Agung ketika menangani jenis sengketa tertentu. Contohnya, sengketa proses pemilu dan sengketa penetapan pasangan calon kepala daerah memiliki mekanisme yang cepat yang diatur dalam peraturan khusus. Dan juga, sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur oleh undang-undang tersendiri karena sifatnya mendesak dan berkaitan dengan kepentingan umum. Selain itu, sengketa terkait keterbukaan informasi publik memiliki jalur khusus ketika putusan Komisi Informasi digugat ke PT-UN. Pun Mahkamah Agung juga mengeluarkan perma untuk memandu hakim dalam mengadili sengketa-sengketa khusus tersebut, sehingga jalur formilnya berbeda dengan prosedur PT-UN biasanya. Selanjutnya, tujuan pembentukan petun dan kedudukan lembaga petun di Indonesia. Yang pertama, ada fungsi dan tujuan. Petun bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi tindakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan administratif dan keputusan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau pejabat negara. Sebagai lembaga kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintah, petun memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh aparat pemerintah berjalan sesuai dengan hukum, tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak asasi manusia. Salah satu peran petun adalah melindungi hak-hak individu yang mungkin dirugikan oleh keputusan administratif pemerintah. Misalnya, jika seseorang merasa haknya dilanggar oleh sebuah keputusan pejabat publik atau lembaga negara, maka petun dapat menjadi saluran untuk menuntut keadilan tersebut. Petun juga dapat berperan menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan instansi pemerintah ketika terdapat perbedaan atau ketidaksetujuan mengenai sebuah keputusan administratif. Maka petun lah yang akan menyelesaikan persengketaan tersebut. Jika memang nantinya terbukti melanggar hukum atau tidak adil, maka petun dapat membatalkan ataupun merubah keputusan tersebut. Kedudukan peradilan tata usaha negara. Pengadilan yang diatur dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan pengadilan tingkat pertama, kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang merupakan pengadilan tingkat banding, dan juga Mahkamah Agung sebagai pusat pengadilan tertinggi di Indonesia.
Lanjut, wilayah yurisdiksi petun di Indonesia. Menurut Perma nomor 4 tahun 2018, terdapat pada pasal 455-nya menyebutkan bahwa terdapat 4 pengadilan tinggi tata usaha negara dan 30 pengadilan tata usaha negara. Namun, menurut update terbaru yang kami baca, saat ini terdapat 34 pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Diawali dari Indonesia bagian kiri, terdapat PT Tun Medan dan Petun lainnya. Kemudian ada PT Tun Jakarta dan petun lainnya. Kemudian ada PT Tun Surabaya dan petun lainnya. Lalu terdapat PT Tun di Makassar dan petun lainnya. Dengan total jumlah terdapat 4 PT Tun di Indonesia dan 34 petun di Indonesia. Cukup sekian untuk pemaparan ruang lingkup peradilan tata usaha negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.